Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, optimis, sehat, dan sukses selalu. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video atau konten-konten saya yang terbaru. Dan saya tetap optimis, saya tetap semangat, saya tetap konsisten untuk selalu menginformasikan berita-berita yang sudah barang tentu berkaitan erat dengan sepak bola. Guys, kali ini menarik. Kali ini saya mencoba untuk menginformasikan berita penting yang terkait dengan para punggawa timnas Indonesia yang kita ketahui bersama bahwa beberapa laga FIFA Matchday kemarin dia tidak sempat hadir, dia tidak sempat memperkuat timnas Indonesia dikarenakan sedang mengalami cedera atau sedang mengalami proses penyembuhan cederanya. Siapa dia, teman-teman? Dia adalah Ole Romeni. Ini menarik. Saya berpikir bahwa teman-teman semuanya harus mengetahui kenapa saya berbicara mengenai seorang Ole Romeni. Teman-teman, saat ini seperti konten-konten saya yang kemarin, yang sebelumnya, seorang Ole Romeni beberapa waktu yang lalu dia mengalami cedera pada saat laga Piala Presiden tahun 2025 yang digelar di Bandung. Nah, saat itu dia mengalami cedera berat. Akhirnya membuat dia harus absen dalam dua laga penting, yaitu FIFA Matchday atau persahabatan ketika Indonesia pada saat itu dijadwalkan melawan Kuwait dan kemudian batal melawan Kuwait dan diganti dengan Cina Taipei, kemudian di leg berikutnya melawan Lebanon. Nah, partai itu seorang Ole Romeni tidak bisa bergabung bersama rekan-rekannya dikarenakan dia sementara dalam proses penyembuhan cedera beratnya. Seiring waktu berjalan kurang lebih 2 bulan, pada konten saya yang kemarin saya katakan bahwa seorang Ole Romeni dia sudah sembuh dari cederanya dan dia bertekad kuat untuk membela timnas Indonesia, atau dia bertekad kuat untuk bersama-sama dengan teman-temannya atau rekan-rekannya untuk membela timnas Indonesia pada laga penting, laga hidup mati, laga big match, ya, laga bergengsi, ronde keempat antara Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Dengan itu maka seorang Ole Romeni mengirim pesan singkat, pesan melalui WhatsApp ke Peter Cliver bahwa kalau bisa dia harus dipanggil untuk ronde keempat ini. Nah, beberapa hari yang lalu dan sudah ramai terdengar, sudah ramai dipublikasikan, sudah ramai juga diinformasikan bahwa ternyata berkat doa kita semua, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, sehingga Ole Romeni dia dipanggil oleh seorang Peter Cliver masuk dalam 28 pemain Garuda Calling, ya. Salah satunya ada Ole Romeni. Nah, itu. Ini merupakan kabar penting. Kabar penting yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian para pecinta sepak bola tanah air maupun berada, ini juga perlu diketahui. Jadi 28 pemain itu salah satunya Ole Romeni. Nah, saya berpikir begini, kenapa sampai dia dipanggil? Kenapa sampai dia dipanggil oleh Peter Cliver? Nah, kalau kita mau melihat, kalau kita mau menganalisa, ya, laga bulan Oktober ini atau ronde keempat ini merupakan laga penentuan, ya, laga hidup mati oleh tim nasional Garuda, tim nasional Indonesia.
Dan ini betul-betul menjadi salah satu perhatian serius di mata dunia, ya. Bagaimana kita melihat bahwa Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan kemudian Irak. Dan sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita mau melihat ranking FIFA yang ada, kita tersohor jauh, ya. Kita tersohor jauh. Arab Saudi dan Irak itu punya ranking FIFA itu 550-an ke atas, ya, 59, 58. Sementara kita 118, jauh, ya. Tapi kita tetap optimis, kita tetap berdoa, karena ranking itu kalau menurut saya, ya, menurut hemat saya, bahwa ranking itu adalah penilaian pada tim-tim sebelumnya dan komposisi pemain-pemain sebelumnya 2-3 tahun, 4-5 tahun yang lalu. Nah, beda dengan sekarang. Saat ini sudah banyak sekali pemain-pemain diaspora, banyak pemain-pemain abroad, banyak pemain-pemain naturalisasi yang berteburan di tim Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu senjata buat kita, salah satu keoptimisan kita semua, ya. Kita harus yakin, optimis. Arab Saudi dan Irak berpikir begini, bahwa kita ini tim underdog, ya. Tapi jangan salah, hati-hati. Kebanyakan tim-tim seperti tim-tim yang dinamakan underdog itu membuat kejutan, ya, membuat kejutan di event-event besar seperti Piala Dunia. Kita tahu bersama bahwa ada Maroko, ya, Piala Dunia tahun kemarin ada Maroko, kemudian juga Korea Selatan, ya, Korea Selatan itu tim-tim underdog, tapi bisa mengalahkan tim-tim besar, ya, negara-negara besar. Hati-hati, ya, apalagi kita punya rekor bertanding beberapa waktu yang lalu ketika laga antara Indonesia dan Arab Saudi yang bermain di Gelora Bung Karno, kemudian juga bermain di Arab Saudi. Di Arab Saudi kita kan menahan mereka satu sama. Sementara bermain di kandang di Gelora Bung Karno, kita berhasil menang Arab Saudi 2-0. Nah, dengan hasil ini menjadi ukuran barometer yang sangat berharga untuk tim Arab Saudi. Mereka tidak bisa melihat kita dengan sebelah mata, ya, yang sebelah mata tidak bisa. Kemarin itu sebenarnya begini, kalau saya mau melihat bahwa waktu mereka tahu bahwa Ole Romeni tidak bakal absen karena mengalami cedera, mereka pasti berpikir begini, ini berarti kita masih bisa menang Indonesia, karena seorang Ole Romeni kan tidak ada. Apalagi kalau mereka mengacu pada FIFA Matchday yang kemarin kita melawan Lebanon. Nah, itu kan ditahan imbang 0-0. Memang kita punya marojistra, ya, tapi belum sesuai dengan ekspektasi. Apalagi saat ini Ole Romeni sudah hadir, ini menjadi satu senjata membuat Irak dan Arab Saudi pasti ketar-ketir. Mereka sudah berpikir bagaimana mencari formula supaya bagaimana bisa meredam seorang Ole Romeni ini. Para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, jadi ini memang strategi, ini memang taktik dari seorang Patrick Kluivert kalau saya melihat, ya. Sekalipun dia juga masih belum 100% pulih dari cederanya, minimal dia hadir supaya bisa memberikan semangat, motivasi oleh skuad pemain timnas Indonesia atau oleh rekan-rekannya, ya, begitu. Dan minimal dia hadir. Kalau kita mau melihat, pasti dia bisa saja bermain di babak pertama atau babak kedua, ya, tapi tidak bisa sampai secara 90 menit, tidak bisa. Ya, kemungkinan mungkin beberapa menit dia sudah digantikan, ya. Yang penting dia main, dia hadir, dia ada, supaya banyak efek, banyak dampak ketika orang main hadir, banyak dampak bagi lawan, kemudian dampak positif bagi kita timnas Indonesia. Apalagi dia berpikir begini, karena dua laga ini kan laga penting, ya, laga hidup mati. Jadi kita hitung-hitung 180 menit lagi, 180 menit. Kalau kita bisa menang Arab Saudi, kemudian kita tahan Irak, draw saja, langsung kita menuju Piala Dunia. Jadi sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kita akan langsung masuk ke Piala Dunia. Jadi harus kita optimis, semangat terus, kita semangat,
kita yakin, kemudian kita terus berdoa. Mari kita berdoa terus, kita berdoa. Pasti dari 1.000 rakyat, 1.000 masyarakat yang berdoa, 1.000 orang yang berdoa, paling 1-2 yang dikabulkan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terus. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita punya skuad timnas Indonesia untuk berlaga di ronde keempat nanti. Kemudian saya sedikit melihat kepada Garuda Calling, ya, 28 pemain. Nah, jadi 28 pemain ini kita yakin dan percaya bahwa ini merupakan pemain-pemain pilihan terbaik, ya, pemain-pemain yang memang sudah diseleksi, sudah dipilih melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada, perhitungan-perhitungan yang ada. Itu kita harus terima. Jangan lagi ada kata, ada bahasa bahwa wah, kenapa Marcelino tidak dipanggil, kemudian kenapa Ipar Jenner tidak dipanggil, kemudian kenapa Arhan tidak dipanggil, dan sebagainya. Jangan lagi. Ini pilihan dari seorang Patrick Kluivert dan kita harus semua mendukung. Kalau kita mendukung, kita satukan hati, satukan tekad, kita yakin dan percaya pasti Indonesia akan berbicara banyak di kancah internasional. Para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, itulah tadi informasi cerita singkat yang terkait dengan Ole Rummenigge hadir dipanggil di ronde keempat, dan Garuda Calling 28 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menuju ronde keempat. Semoga bermanfaat. Bravo Indonesia, salam olahraga.